Allah berfirman 85 An-Nisa, kalau kamu mensupport orang lain dalam kebaikan, maka kamu sama dapat bagian pahala minha, dari setiap support yang kalian lakukan. Buka halaman 604. Tapi ingat jemaah, Allah nggak berhenti sampai situ. Allah juga reminder buat kita agar kita berhati-hati betul pertolongan kita dalam kebaikan atau malah sebaliknya. Coba dilihat ayat berikutnya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflum minha. Dan barang siapa yang dia menolong seseorang syafa'atan sayyi'ah dalam perkara yang buruk, dia nolong orang tapi dalam perkara yang jelek, saling tolong menolong untuk perkara yang tidak Allah sukai, tidak Allah ridhoi, tidak Allah senangi, tolong menolong untuk mengkhianati amanah yang diberikan, tolong menolong di dalam kemaksiatan, dalam pembangkangan, dalam sesuatu yang tidak Allah senangi, yakul lahu kiflum minha. Allah berfirman, maka niscaya dia akan memikul bagian dari dosa. Kena dosanya jemaah. Jangan dikira nggak kena dosa, kena dosanya hadirin. Ibu kalau mau nonton ini adalah ternyata sesuatu yang tidak Allah sukai, tidak Allah senangi. Ibu kalau saya mau nonton itu gimana? Oh nonton ya, nih mas lurus kanan kiri, nah nanti sampai tuh. Ternyata dia membawa 10 orang untuk menonton sesuatu yang tidak Allah senangi. Ibu ngasih tahu jalannya hadirin, ayahanda, teman-teman, mas-mas, mbak-mbak juga masih tahu jalannya, lurus kanan kiri. Wah, yakul lahu kiflum minha. Kalau kita menunjukkan seseorang pada keburukan, maka kita dapat bagian dari dosa, dan kita memikul bagian dari dosa. Yakul lahu kiflun, kalian memikul minha, bagian dari dosa. Nauzubillah. Makanya tadi jemaah, tolong menolong itu dalam dua hal, tolong menolong itu dalam satu hal, kebaikan. Udah nggak ada kompromi jemaah, nggak ada tolong menolong dalam yang kecurangan, nggak ada tolong menolong dalam keculasan, kebohongan, nggak ada tolong menolong dalam mengkhianati amanah, nggak ada tolong menolong dalam apapun tuh nggak ada hadirin. Tolong menolong cuma satu, dalam kebaikan, itu aja. Kata Nabi juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila bihi min ghairi ayyan yanqusa min ujurihim syai', wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana lahu wizr wa wizru man amila biha min ghairi ayyan yanqusa min auzarihim syai'. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesiapa yang memulai satu teladan baik diikuti orang lain, kana lahu ajar, dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha, orang yang ikuti dapat pahala. Min ghairi ayyan qusa min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Dan pahala berlimpah itu dapat semua ditransfer pada orang-orang yang mengawali kebaikan. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, tapi ada tapinya. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, kalau kamu mengawali satu teladan sayyi'ah yang buruk, kana lahu wizr, kamu dapat dosa. Wa wizru man amila biha, dan kamu dapat dosa followersmu juga. Min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikuti atas apa teladan buruk yang pernah kamu teladani. Ditransfer semuanya ke sini. Ayat ini dan hadis ini barusan teguran buat kami yang berbicara, buat kita bersama-sama sebagai pengingat juga
terutama buat teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Selamat datang teman-teman. Mungkin juga ada yang baru bergabung, mungkin juga yang nonton ada yang influencer, ada seorang public figure, ada seorang artis, ada seorang centang biru. Maka ingat teman-teman tentang hadis ini. Kalau kita posting baik, maka kebaikan itu jadi jariah buat kita. Tapi kalau kita posting yang sebaliknya, berhati-hatilah, karena na'udzubillahnya kalau ada orang yang mengikuti dari postingan keburukan kita, atau dia terinspirasi karena postingan buruk yang kita posting, na'udzubillahnya kita bisa kena dosa jariahnya. Apalagi dengan jumlah follower yang tidak sedikit teman-teman, apalagi teman-teman yang centang biru, followersnya bukan main banyaknya, atau teman-teman sosok figur yang sekali upload story yang nonton udah belasan ribu, bahkan puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu. Bertakwa yuk kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Sudah seringlah selama ini kita posting sesuai dengan kemauan kita, kehendak kita. Sudah sering kita posting sesuai dengan maunya kita. Sekarang saatnya yuk kita posting sesuai dengan maunya Allah. Maunya Allah apa sih? Maunya Allah, man dalla 'alal khair. Kita menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Dalla 'alal khair. Dalla ya dulu artinya menunjukkan, mengarahkan, 'alal khair kepada kebaikan. Kata Nabi, yarhamukallah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, itu jadi pahala jariah buat kita. Jadi selama ini kita posting, mengunggah, mengupload sesuatu yang kita mau. Tapi mulai hari ini, mulai sekarang, semoga Allah tolong kita ya, untuk kita memposting satu perkara-perkara yang Allah ridhoi, satu perkara yang Allah sukai. Itu hadirin. Lalu terus kemudian berikutnya jemaah, wa kana Allahu ala mohon izin jemaah, bismillah. Alhamdulillah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah kalau mau menetapkan dapat pahala jariah sangat mudah bagi seorang hamba. Tapi kalau dapat dosa jariah juga sangat mudah. Makanya ada pesan Rasulullah SAW dalam halaman 604 tafsir Al-Quran Al-Azim tafsir Al-Quran Al-Azim Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ishfa'u tu'jaru. Tolonglah, niscaya kamu akan dapat pahala dari apa yang kamu tolong. Ishfa'u, tolong orang. Tu'jaru, kamu akan dapat pahala. Diganjar, tu'jaru, diganjar dari apa yang kamu tolong. Wa yaqdillahu ala lisani nabiyyih ma syaa. Allah akan menetapkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan barusan. Ishfa'u tu'jaru, tolong orang lain maka kamu akan dapat pahala atas apa yang kamu tolong. Ya hadirin, makin besar kadar usaha kita dalam menolong orang lain, maka makin besar jugalah pahala yang kita peroleh. Saya ulangi, makin besar kita menolong orang lain, makin besar jugalah pahala yang kita peroleh selama sama-sama ikhlas. Pengorbanan. Ada orang sedekah 2.000 tapi hartanya cuma 4.000, berarti berapa persen? 50% dari harta keseluruhan yang dia punya, hartanya cuma 4.000. Dengan orang sedekah 100.000, hartanya 1 miliar. Memang secara kasat mata besaran 100.000, tapi kan Islam memandang apa usaha, apa ikhtiar, apa pengorbanannya. Makin besar dia berkorban, makin besar pahala. Inna idhamil jaza min idhamil bala. Sesungguhnya besarnya jaza, pahala yang kamu peroleh, min idhamil bala, dari besarnya bala yang kamu lalui. Jadi pahala besar itu datang bersama perjuangan besar kita juga untuk
memperolehnya. Al jaza'u min jinsil amal, kaidahnya berbunyi bahwa pahala yang besar atau besaran pahala itu datang sesuai dengan kadar perbuatan. Ishfa'u tu'jaru, kata Nabi. Tolong orang maka kamu akan dapat balasan dari yang kamu tolong. Balasannya bukan dari manusia itu ya jemaah, tapi balasan terbaik yang kita harapkan hanya dari Allah. Dan ini hadirin, teman-teman di screen video, siap-siap lalu sebarluaskan di WA Story, TikTok, Instagram. Di screen video ya teman-teman. Kalau hari ini kita nolong orang lain tanpa berharap balasan apapun dari pihak yang kita tolong, kecuali kita hanya berharap kepada Allah saja, yakinkan pada diri kita satu hari nanti ketika kita sedang kesulitan, kesusahan, Allah langsung yang akan menolong urusan-urusan kita. Syaratnya, kalau kita nolong orang, jangan harapkan balasan apapun dari orang itu, tapi balasan itu diharapkan hanya dari Allah. Dan itu ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan cuma tanpa pamrih. Sekali lagi saya mau luruskan ya jemaah. Ikhlas itu nggak boleh pamrih. Ya salah. Ikhlas itu pamrih yang paling tinggi. Karena kita hanya pamrih kepada Allah. Itu kan pamrih paling tinggi hadirin. Jadi ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Justru ikhlas itu pamrih yang paling tinggi. Karena kita hanya berharap kepada Allah. Nggak ada yang lain. Urusan manusia berterima kasih atau tidak nggak mengubah suasana hati kita. Ini orang nggak tahu terima kasih, tapi ya setidaknya terima kasih. Enggak, udah mau berterima kasih, mau nggak berterima kasih ya urusan kita sama Allah. Mau dia WhatsApp, mau dia makasih, mau dia nggak makasih ya urusan kita sama Allah. Mau dia gimana pun ya urusan kita ya sama Allah. Itu ikhlas, mengkosongkan dalam hati kita tiada siapapun kecuali hanya satu, hanya ada Allah. Makhluk mah nggak ada, di sini nggak ada makhluk. Nggak ada ucapan terima kasih, nggak ada pujian, nggak ada wah aku nih, nggak ada. Bersih, cuma ada satu, Allah Al-Wahid, Al-Wahid, Al-Wahid. Hanya ada Allah. Ishfa'u tu'jaru, kata Nabi, berikan pertolongan maka kamu akan mendapatkan pahala dari apa yang kamu tolong. Al-Imam Mujahid bin Jabir mengatakan, ayat ini turun mengenai sikap tolong menolong di antara sesama manusia, antara satu dengan yang lainnya. Dan kalimat wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Atha bin Abi Rabah, Atiyah, Qatadah, Al-Mattar, Al-Waraq berkata, maknanya adalah Allah Maha menjaga. Allah muqita di sini menurut Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah Maha menjaga, sedangkan Imam Mujahid mengatakan Allah Maha menyaksikan, sedangkan yang lain mengatakan Allah Maha memperhitungkan. Secara umum muqita itu menjaga, memperhitungkan, mengawasi. Artinya Allah tuh tahu kalau kita tolong menolong dalam kebaikan. Allah tahu kalau kita tolong menolong dalam keburukan. Allah tahu. Nih mana nih yang berat nih? Bahaya loh jemaah. Bahaya loh jemaah, kalau orang tolong menolong dalam keburukan itu bahaya. Karena kalau belum dia tobati, selama itu juga potensi dosa jariah ngalir sama dirinya. Dosa jariah, waduh, gak enak jemaah. Kan hidup ini ya maunya senang tuh jemaah. Senang itu kan kata Nabi, innal khairatu ma'nina. Ya hidupmu kalau mau senang, mau tenang ya berbuat baik aja, pasti tenang hidupnya. Orang itu kalau mau tenang hidupnya ya buat baik aja wis jemaah. Kata Nabi fa innal khairatu ma'nina. Nah hidupmu mau tumaknina, bahagia, tentrem, adem, ayem, uripnya nyaman, nggak ada rasa khawatir, hidup jalannya ya enak, makan yang nggak kepikiran, tidur yang nggak kepikiran apapun, ya berbuat baik aja. Fa innal khairatu ma'nina, karena kebaikan itu tumaknina, menenteramkan. Wa inna syarra ribah, kalau berbuat buruk pasti
gelisah. Apa aja berbuat buruk itu pasti gelisah. Hal penting dalam hidup itu nyarinya kan tenang. Kenapa orang bela-belain menghabiskan uang banyak untuk liburan? Kan ada musim healing itu loh jemaah. Mumet healing, gak punya duit healing. Lagi ngopi sore di pinggir kali gitu, lesehan, losor gitu jemaah. Lagi ngapain mas? Biasa healing. Apa-apa healing. Lah orang tuh pada healing tuh nyari apa aja nih? Orang pada healing nyarinya ketenangan hidup. Kalau bahagianya ngopi pinggir kali sore-sore menikmati senja, ya mungkin ketenangan di situ. Lah apa semua orang yang sama? Enggak. Karena kalau kita standarnya diri kita, kebaikan menurut kita subjektif, nggak sama. Tapi kalau berdasarkan sabda Nabi, ini namanya kebaikan yang seluruhnya akan sama. Apa kata Nabi? Fa innal khairatu ma'nina. Kalau hidupmu mau tenang, nyaman, berbuat baik aja. Jadi standar tiap orang beda. Menurut saya healing itu ya ke masjid, ngaji ini ya healing. Tapi menurut yang lain healing itu ya harus naik ke gunung, nyusuri pantai, ngeliat air terjun. Beda-beda kan? Karena tiap orang beda-beda. Tapi kalau standarnya Rasulullah pasti semuanya sama. Fa innal khairatu ma'nina. Ya kalau mau hidupnya nyaman, tenang, tentram, adem, ayam, uripnya tentrem, satu, fa innal khair, berbuat baiklah. Tuma'nina, hidupmu pasti tentrem. Dah. Ada amanah, tunaikan. Dikasih kesempatan berbuat baik, sapu bersih kebaikan itu. Ada peluang wakaf, ambil. Ada kebaikan tak terlewatkan, sikat semua hadirin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi. Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau kita cuma bawa 1 ikat, 2 ikat kangkung. Saya tak nitip ya hari Jumat 1 ikat kangkung, bismillah. Itu sama dalam pahala. Apalagi kita tahu orang salih, dimakan beliau jadi energi buat beliau. Setelah dimakan terus kemudian beliau mendapatkan kebaikan. Beliau sholat kita dapat pahalanya. Wah itu loh indahnya Islam jemaah. Dapat pahala jariyah. Dan Allah maha memperhitungkan, maha menyaksikan, maha menjaga, maha mengawasi atas apapun yang kita lakukan. Begitu hadirin. Ayat berikutnya. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan cara yang lebih baik. Ada orang bertamu ke rumah kita. Beliau sudah mengorbankan waktu. Beliau berkendara. Beliau kadang bawa buah tangan, kadang bawa hadiah buat kita. Wa idza huyitum bi tahiyyah, kalau kamu dihormati dengan salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, balas dengan cara yang lebih baik. Ya kalau ada orang bilang assalamualaikum, jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ahsana minha, kan gitu ya, lebih baik dari apa yang beliau ucap. Aurudduha, atau sama. Jadi kalau orang bilang assalamualaikum, jawabnya itu. Atau aurudduha, atau boleh setimpal sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau mau dengan yang lebih baik, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah kebaikan orang itu, salamnya orang itu, penghormatan orang itu dengan cara yang lebih baik. Aurudduha, atau
sama, balaslah dengan yang sepadan. Kalau kata Nabi SAW, man sunya ilaihi ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang buat baik sama kita, balas dengan yang lebih baik. Nggak bisa sama, nggak bisa minimal ucapkan apa? Jazakumullah khairan katsira. 3. Kalau orang buat baik sama kita, yang pertama balas yang lebih baik. 2. Balas yang sama. 3. Balas jazakumullah khairan katsira. Ada orang buat baik kita tuh emang bagusnya kita balas lebih baik, tapi sesuai dengan kemampuan ya jemaah. Jangan maksakan kehendak. Kita mampu nih ikramut duyuf, memuliakan tamu kita misalkan. Nawarin tuh yo termasuk bagian adab ya jemaah. Tapi yo seadanya. Jangan diada-adain. Jangan sampai bela-belain ngutang sana sini hanya untuk memuliakan. Yang ngutangnya yo jangan, tapi harus bekerja maksimal untuk memuliakan tamu kita, itu ya harus semampu kita. Tapi nek sampai ngutang-ngutang tuh ya enggak juga. Jadi kalau misalkan ada tamu, kita boleh nanya makanan kesukaannya apa, minuman favoritnya apa, boleh nanya. Mas mohon izin, kalau bahasa Jawa tuh ngeresake dahar nopo, Mas izin mau makan apa? Kalau ini kerso mboten berkenan atau enggak nih kalau makan ini? Oh enggak, saya yang ini agak alergi, mohon izin. Saya kalau ini agak alergi. Ya udah, berarti kita cari yang apa beliau suka, boleh. Apalagi kita mampu. Sukanya apa nih? Sukanya gurame. Ya udah. Sukanya nila. Ya udah. Selagi masih bisa, upayakan. Kecuali lah kita nggak bisa. Oh, mohon maaf, di sini adanya begini. Mohon maaf ya, udah. Apa-apa jemaah. Kalau kita diucapkan salam, diberikan penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Dan ini kaidah dalam Islam itu, standar kita kalau orang baik sama kita, kita lakukan yang lebih baik. Itu standar ya. Kalau nggak bisa maka sama, aurudduha atau sepadan, atau minimal dengan ucapan jazakumullah khairan katsir. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sungguh Allah Maha memperhitungkan atas segala sesuatu. Allah tahu yang kita lakukan, Allah perhitungkan bagaimana kita berjuang. Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Semuanya tahu. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Wah, ini bukan itu. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa. Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang hari itu tidak diragukan, pasti terjadi. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah, ayat ini ayat juga pengingat bahwa kiamat itu pasti terjadi. Gitu hadirin. Jemaah silakan dibuka halaman 605. Kitabnya seperti ini ya, kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid yang kedua halaman 605. Idza sallama alaikumul yahud fa inna ma yaqul ahaduhum assalamu alaik faqul alaik faqul wa alaik. Jika seorang Yahudi Nasrani mengucapkan salam kepada kalian, maka cukup jawab saja wa alaik atau wa alaikum. Boleh? Boleh nggak jawab orang non-muslim salam? Boleh. Tapi sampai wa'alaikum. Lalu kata Nabi SAW, ketika ditanya oleh seorang laki-laki, ayyul islamil khair ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, Islam mana atau yang paling baik? Ya Rasulullah, mana Islam yang baik? Lalu kata Nabi 4. Yang pertama, afsyus salam. Islam yang baik itu suka nebarkan salam, nyebar luasin salam. Ketemu orang, assalamualaikum, sambil senyum sumringah. Ya, ini ya bagian daripada kebaikan. Afsyus
afsyus salam. Dia suka menyebarluaskan salam. Bahkan dalam riwayat yang lain secara spesifik, ila man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu tahu atau kamu kenal, dan juga kepada orang yang belum kamu kenal. Ucapan salam. Kenal nggak kenal ucapan salam. Kenal nggak kenal ucapan salam. Terus yang kedua, it'amut ta'am. Ciri-ciri Islam yang baik kata Nabi yang kedua, suka traktir makan, suka bagi-bagi makanan, suka memfasilitasi berbagi dalam perihal makanan. Terus yang ketiga, wasilul arham, suka sambung silaturahim. Yang keempat, waqamal laili wan nasu niyam, suka bangun malam untuk sholat tahajud. Saat manusia lagi tidur dia bangun. Tradisi Islam yang bagus sekali itu adalah ketemu orang, monggo, itu ya sebenarnya tradisi jemaah, tradisi Jawa, namun juga dalam pandangan Islam ini sangat bagus. Saat kita melihat ada orang, kita bilang monggo, monggo, itu bagus sekali secara adab dan kesantunan. Nah, tinggal ditambahin, ibu, bapak, mas, mbak, tinggal ditambahin. Ditambahin dengan assalamualaikum, monggo, ajeng tindak pundi, mau ke sana ibu, bapak, ajeng teng meriku, meriki mawon, alah, merika meriku, meriki. Lat. Jadi tadi ada 4. 1, sebarin salam. 2, traktir makan atau bagi-bagi to'am makanan. 3, silaturahmi disambung. 4, bangun malam. Itu Islamil khair, orang yang baik dalam keislamannya. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala amrin idza fa'altumuh tahabbtum. Kata Nabi, demi Allah, la tadkhulul jannah, tidak masuk surga seseorang hatta tu'minu, sampai dia beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak masuk dalam kategori iman sebelum mereka saling cinta satu sama lain. Afala adullukum ala amrin idza fa'altumu tahabbtum. Mau enggak kalian aku kasih tahu satu amalan yang membuat kalian saling mencintai satu sama lain? Mau enggak aku bagi tahu ada amalan yang membuat kamu saling jatuh menaruh kesayangan pada satu sama lain? Mesti juga kalian jadi saling mencintai satu sama lain, saling mensupport satu sama lain. Kata Nabi, mau enggak? Lalu kita jawab mau. Apa amalannya Rasulullah? Fayaqulu Nabi SAW, Nabi bersabda, afsyus salamu alaikum, ucapkanlah salam di antara kalian. Saling ucap salam. Kalau ketemu tuh ya mbok salam jemaah. Weh, apa yang di weh? Walah. Ketemu tuh ya salam dulu. Assalamualaikum. Enggak. Antar Jumat, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, monggo lah, itulah baru. Jangan apa yang di weh? Jangan gitu deh. Assalamualaikum. Afsyus salam bainakum. Afsyus salam bainakum. Ucapkanlah salam di antara kalian, sebarin salam. Dan tahu, orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang apa? Di antaranya dalam perihal salam, orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling dahulu memulai salam. Wah, itu paling baik. Jadi kalau kita duluan tuh kalau kita ketemu orang tuh ya harus main duluan siapa yang ngucapin salam. Assalamualaikum. Makin cepat, makin duluan ya makin bagus. Ketemu orang salam. Sebelum kita apa kabar? Nah, sebelum apa kabar? Assalamualaikum. Mau WhatsApp pakai bismillah tok ya boleh. Assalamualaikum ya boleh.
Kan kita juga pasti jawab. Kalau kita ketik di WhatsApp Assalamualaikum, pasti balasannya Waalaikumsalam. Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ungkapan ini merupakan penjelasan tauhid yang harus dimiliki setiap hamba. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada, tidak yang berhak disembah kecuali hanya Allah, Allah, Allah. Walam yakul lahu kufuwan. Nggak boleh disetarakan dengan sesuatu apapun. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Suatu hari nanti kalian pasti akan dikumpulkan pada hari kiamat. La raiba fi. Nggak ada keraguan. Hadirin, ini tinggal kita siapa duluan pulang kita nggak tahu. Saya bisa meninggal duluan. Masih muda. Enggak jemaah. Sangat-sangat mengerti bahwa bayi saja bisa wafat, apalagi kita yang sudah berumur seperti ini. Kita lebih bisa cepat untuk berpulangnya. Dan besok saat kita meninggal tuh yang menemani kita tuh cuma satu. Kata Nabi, yutbi'ul mayyit salas. 3 hal yang akan mengiringi mayit. Ahluhu, maluhu, amaluhu. Ahluhu keluarganya, maluhu harta-hartanya, amaluhu amalan-amalannya. Dan 2-nya kata Nabi, yarji, kembali. Yang ya Rasulullah, yang kembali yang mana aja? Ahluhu wa maluhu yarji. Harta, keluarga dan hartanya kembali. Terus yang tetap menemani kita sampai hari kiamat apanya? Amalnya. Nih ibu ngaji begini nih. Catat malaikat. Ibu Fulanah ngaji, Mas Fulan ngaji. Ini yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah tuh ini jemaah. Lah ngaji begini nih hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Hukumnya wajib. Lah tradisi Nabi kan begitu toh. Nabi bersabda, kata Nabi, dan ini jadi tradisi kita untuk terus dilaksanakan. Kata Nabi, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya faridatun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap orang yang ngaku muslim. Maka ya udah tradisi toh jemaah. Kalau ngakunya muslim ya mesti harus ngaji. Walaupun kita punya waktu banyak, kalau nggak pinter-pinter ngaturnya ya bubrah jemaah. Emang harus sengaja datang ngaji. Nah kemarin sore tuh jemaah tahu, orang dari Jogja silaturahmi, kita ngaji bareng kemarin sore. Kalau mereka yang mau dari jauh rela naik bis, berbis-bis sampai datang ngaji silaturahmi, kita yang deket ya mbok semangat hadirin, harus lebih semangat. Ada yang live streaming, mungkin 1-2 orang dari rumah live streaming. Nah kalau beliau aja meluangkan waktu live streaming, ya kita juga harus. Nah besok tuh masalahnya, misalnya jemaah bilang begini, lah besok tuh masalahnya saya nggak sempat datang, live streaming. Saya nggak bisa datang, live streaming. Hari ini tuh Allah mudahkan pada zaman kita sesuatu yang nggak bisa didapat pada tahun 1900-an. Waktu 1900-an, live streaming mungkin ada live, tapi jarang sekali. Teknologi pada zaman itu belum seperti hari ini. Hari ini loh, ini menggantikan banyak loh jemaah. Menggantikan kamera, menggantikan komputer, menggantikan laptop, menggantikan iPad, menggantikan video, menggantikan kalkulator, jam. Wes, ini menggantikan semuanya nih jemaah. Dulu laptop harus di laptop, sekarang dari satu sini bisa. Oh ini datanya, oke, ini tinggal ditambahin begini-gini. Oh ini diedit ya, oke. Dulu harus foto cekrek, di update kobong. Walah, momennya terulang lagi nggak? Enggak lah, sekarang langsung begini, klik. Di foto, klik. Jelek, ulangi. Wah ini kurang, saturasinya kurang nih, terlalu keterangan, ini backlight. Lah sekarang lo bahkan orang-orang yang
nggak ngerti fotografi aja sekarang ngerti backlight jemaah. Dulu yang ngerti istilah backlight itu cuma orang-orang fotografer yang ngerti. Sekarang kita aja, wah backlight. Wah, backlight itu artinya membelakangi cahaya. Harusnya kan kita cahaya dari sana, kitanya di sini, berarti fotonya dari sana. Nek kitanya di sana, fotonya dari sini, gelap karena membelakangi cahaya. Wah, sekarang orang pada paham. Ini kemajuan teknologi tidak didapat tahun 1900-an. 1900-an adanya pager dan lain-lain. Wah, sekarang ini tempat berkirim pesan, menggantikan surat pos, menggantikan perangko, kalkulator, handycam, video, kamera, laptop, semuanya itu all in di sini. Maka mumpung dikasih nikmat sama Allah berupa alat telekomunikasi, pakai dalam kebaikan. Begitu jemaah. Nah, barokah dah hidup, insyaallah barokah. Insyaallah mudah-mudahan wafatnya kita husnul khatimah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hadirin, ayahanda, ibunda dan sahabat kami yang kami muliakan, terima kasih segala kebaikan yang sudah dibersamai selalu, membersamai majelis ilmu, lalu kemudian membersamai dalam peluang jariah kita bersama-sama. Ada yang mau ditanyakan hadirin? Fadhal. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau ada seseorang hajatan lah ada joget-joget di dalamnya, itu baiknya gimana? Baiknya cukupkan untuk dihindari, dan kalaulah kita datang dalam acara bukan perihal akidah, datang pada acara sebelumnya, misalkan dia nikah, ucapan tahniah nikah, selamat atas pernikahannya, itu hanya sebatas sebelum pada pra-acara yang ada maksiatnya tadi kepada Allah. Begitu Ibu. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Gitu aja. Ada lagi hadirin? Ibu silakan. Sebentar Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar jadi orang yang beruntung dunia akhirat ada 5. Al-Quran surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun, agar supaya kamu jadi beruntung. Lah syaratnya apa aja? 5. Amanu, harus beriman. Isbiru, harus sabar. Wasabiru, harus lebih sabar. Jadi yang pertama iman, yang kedua sabar, yang ketiga lebih sabar, yang keempat warabitu, siap-siap, yang kelima wattaqullah, bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Kalau kamu amalkan 5 ini, kamu pasti beruntung. Ulangi 5. 1 iman, 2 sabar, 3 lebih sabar, 4 siap-siap yo mau berpulang, yo siap-siap ya beramal salih. Yang kelima bertakwa, la'allakum tuflihun. Kalau kamu lakukan 5 ini, kamu pasti beruntung. Itu Ali Imran ayat 200. Monggo Mas Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah jazak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Mas Edi, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kalau ada perihal kemaksiatan yang sedang terselenggara atau diselenggarakan, lalu tugas kita itu ya abdi negara, itu ya baiknya memang seperti apa? Hadirin jamaah dirahmati Allah, ini maju yo kena, mundur ya kena. Tapi tentu kita kan punya kaidah. Kaidah kita adalah la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Ketaatan mutlak ya milik Allah, kepada Allah, kepada Rasulullah. Adapun perintah kalau bisa dinego, maka negolah.
nego untuk kita lebih condong kepada pengamanan-pengamanan yang tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Begitu. Nego lah, udah nego tetap aja nggak bisa. Nah, kata Nabi minimal 3. 1, man ra'a minkum munkar, kalau kamu lihat mungkar falyughayyir biyadi, ubah dengan power, kekuatan. Fa illam yastati fa bilisani, nggak bisa ya dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau nggak bisa lagi ya maka dengan hati. Hati itu maknanya mengingkari perbuatan tersebut. Ya Allah, hamba tahu ini kekeliruan, hamba mengingkari dengan hati. Ya Allah, semoga Engkau maafkan. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Ya kadar paling lemah imannya mengingkari dengan hati. Dilematis karena maju kena, mundur kena. Tapi yang paling opsional tadi 1, negosiasi, 2, hendaknya mengingkari dengan hati. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau tahun baru ada acara di seputar rumah pentas seni, kalau hadir hukumnya gimana? Ada baiknya ketika memang ada sesuatu yang kiranya dirasa membuat kita lalai dari mengingat Allah, baik sekali bila dicukupkan, tapi semua kembali kepada yang menjalani. Baik sekali bila dicukupkan, dan semoga Allah memudahkan kita untuk terus menghadiri daripada pertemuan-pertemuan yang membuat kita makin dekat sama Allah, makin ingat sama Allah. Barakallahu fikum. Kalau ada yang melakukan maksiat, sudah saya ingatkan, dia berjanji akan taubat, tapi bohong. Saya harus gimana? Kalau ada orang maksiat, sudah diingatkan lalu ingin bertobat, tapi ternyata jatuh lagi ke jurang yang sama, itu gimana? Kata Nabi, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak pernah bosan memberi pahala, tapi kadang ya kita yang cepat bosan beramal saleh. Nah, kalau ada orang diingetin, katanya mau tobat, jatuh lagi, ngulangin lagi, itu gimana? Caranya ya diajak terus jemaah. Jangan galak-galak habis ngaji mah. Kamu nih nggak santai aja jemaah. Beliau jatuh lagi, didoakan, diajak lagi, dicontohkan lagi, didoakan, diajak lagi, dicontohkan. Itu aja dah. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga rezekinya makin barokah berlimpah. Semua jamaah online offline keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya barokah berlimpah, hidupnya istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Wafatnya dalam keadaan mati syahid atau wafatnya di tanah suci Makkah Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.